Shalom ibu-ibu, kita berjumpa lagi dalam persekutuan Komisi Wanita GKY Makassar. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami bersama-sama akan memperdalam, mengenal lebih dalam akan isi hati Tuhan di dalam firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami belajar firman Tuhan, kami bukan saja diberikan pencerahan oleh Allah Roh Kudus, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman. Tolonglah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pada saat ini adalah My Holy Bible, bagian yang kedua, yang merupakan rangkaian seri dari Bible for Life. Kita akan bersama-sama membuka dari Ulangan pasal 5 ayat 32 hingga 33. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ibu-ibu, bagaimana rasanya kalau kita itu sudah capek-capek masak, anak kita atau cucu kita yang masih kecil tidak habis makannya? Apakah Anda akan kecewa, sedih, marah, atau khawatir? Mungkin Anda berkata, iyalah Pak Pendeta, bagaimana nggak marah? Sudah capek-capek buat nggak dihargai, nggak dihabiskan. Atau Anda mengatakan, aduh sedih sekali, kenapa? Karena sayang dibuang-buang. Atau ada orang yang mungkin mengatakan, waduh anak saya nanti atau cucu saya nanti ini bisa tumbuh besar nggak ya? Kurang gizinya nanti kalau kecil terus bagaimana ya? Ibu-ibu, apa jadinya kalau orang Nasrani puluhan tahun ikut Tuhan, makannya nggak habis-habis? Banyak seperti ini. Banyak orang mengikut Tuhan, tetapi sepanjang puluhan tahun mengikut Tuhan, tidak pernah membaca keseluruhan Alkitab dari awal hingga akhir. Kalau Anda baru 1 tahun mengikut Tuhan, puji Tuhan. Kalau Anda sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, puji Tuhan. Tapi jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah pernah menghabiskan membaca Alkitab secara keseluruhan? Firman Tuhan mengajak kita pada hari ini bersama-sama untuk mengenal secara sekilas isi Alkitab. Dan mengapa kalau bulan yang lalu kita belajar mengapa begitu penting kita membaca Alkitab, supaya kita nggak ditipu orang, supaya kita peka kehendak Tuhan, supaya kita mendapatkan begitu banyak berkat. Sedikit baca, sedikit berkat. Banyak baca Alkitab, banyak berkat. Kita akan bersama-sama melihat bagian ini. Ibu-ibu, Alkitab secara garis besar memang kelihatannya banyak. Ada 66 kitab, dan secara keseluruhan ada 1189 pasal. Kalau kita membaca satu hari 15 menit dengan kecepatan baca orang pada umumnya 200 kata per menit, maka dalam 1 tahun atau setiap hari 3-4 pasal, maka dalam 1 tahun kita bisa menghabiskan seluruh bagian Alkitab. Nah, kita akan bersama-sama melihat secara garis besar ketika Bapak Ibu nanti ibu-ibu membaca Alkitab. Ingatlah, Alkitab kita dibagi menjadi 2. Yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 pasal, 39 kitab. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Yang menarik supaya mempermudah, saya akan bagi menjadi 4 Perjanjian Lama, yaitu Pentateuch, Sejarah, Syair, dan Kitab Para Nabi. Kita akan melihat secara sekilas. Pentateuch berbicara tentang Kitab Taurat atau Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bagian ini adalah bagian yang sangat menarik tentang kita itu asal-usulnya dari mana, diciptakan untuk apa, bagaimana rancangan Tuhan di dalam dunia ini. Dan asal-usul itu kemudian dilanjutkan dengan bapak-bapak gereja yang utama, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Dan Kitab Keluaran berbicara tentang bagaimana orang Israel dibebaskan dari penjajahan Mesir. Setelah zaman Yusuf, mereka pindah ke Mesir berkat pertolongan Tuhan.
Dan bagaimana mereka kemudian dijajah oleh Mesir. Dan Tuhan membebaskan dan mengutus lewat seorang bayi yang kelihatannya lemah, yang kelihatannya hampir mati. Tetapi Tuhan punya rencana yang ajaib. Keluaran Imamat adalah berbicara tentang isi kitab. Bagaimana orang harus hidup kudus. Bagaimana para imam harus melayani Tuhan. Para hamba Tuhan harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Kitab Bilangan, bagaimana orang Israel mempersiapkan diri untuk masuk di tanah Kanaan. Kitab Ulangan, kitab yang seolah-olah mengulang semuanya. Dan memang betul, tetapi garis besarnya, intinya yang penting untuk siapa? Untuk generasi yang mendatang. Kita melihat betapa pentingnya firman Tuhan diajarkan kepada orang-orang dari generasi ke generasi. Kalau Anda pernah dengar Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Israel, diajarkan dari generasi hingga generasi. Supaya apa? Supaya orang ingat Tuhan, supaya orang hidup di dalam Tuhan, supaya orang mengalami berkat Tuhan, supaya orang mengalami kasih karunia Tuhan. Ibu-ibu, saya punya seorang adik kelas. Orang tuanya ibunya seorang Madura, ayahnya seorang Yahudi. Dan menariknya adalah dia cerita, dia punya kebiasaan Shema Israel. Yehwa Elohim, Yehwa Ehad. Artinya apa? Mereka mempunyai kebiasaan, bahkan sudah beranak cucu, bahkan generasi kesekian, mereka tetap berusaha mengajarkan kepada anaknya, kepada cucunya tentang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka mengenal, supaya mereka diberkati. Seperti apa bunyi bahasa aslinya? Mari kita simak. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Luar biasa sekali. Tahukah ibu-ibu, orang-orang yang berhasil itu banyak sekali orang Yahudi, orang Israel. Saya kok percaya banyak sekali keberhasilan tidak terlepas ketika mereka terus menerapkan firman Tuhan. Di Amerika ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang memegang saham, orang-orang sangat kaya yang tidak terekspos. Itu orang Yahudi, orang yang mempelajari firman Tuhan. Kita lihat bagaimana orang-orang yang para ahli militer, salah satu yang terhebat di dunia, itu dari Yahudi, dari Israel. Dan kita melihat bagaimana negara ini walaupun kecil, cuma 1, 2, 3 jam perjalanan, tetapi sangat kaya. Pusat berlian ada di Israel. Pusat hal-hal yang luar biasa ada di Israel. Kenapa? Kenapa bisa begitu maju? Salah satu alasan adalah mereka itu menerapkan pola hidup melakukan firman Tuhan. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua. Pentatuk sudah. Kita masuk sejarah. Jadi ketika kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, ketika melihat Yosua, Hakim-hakim, Rut 1-2, Samuel 1-2, Raja-raja 1-2, Tawarik, Esa, Nehemia, Ester. Ketahuilah ini disebut kitab sejarah. Berisi tentang bagaimana sejarah Israel berdirinya. Mulai dari dipimpin hakim-hakim, kemudian mereka minta raja. Ada Saul, Salomo, Daud, dan kemudian kerajaan itu pecah. Dan ada raja yang mengasihi Tuhan, ada banyak raja yang menolak Tuhan, menjauhi Tuhan, bahkan menyembah berhala. Tuhan terus memperingatkan umat Israel untuk bertobat. Ketika mereka tidak juga bertobat, maka pada tahun 586 Israel Selatan hancur. Yang sebelumnya didahului dengan 721 Israel Utara hancur. Di sini kita melihat bagaimana umat Allah terus maju. Ketika mereka jatuh bangun, tangan Tuhan terus menyertai dengan setia. Yang menarik, ibu-ibu, kalau kita melihat kitab sejarah, kitab ini khusus membahas tentang bagaimana pertolongan Tuhan terhadap umat Israel, meskipun umat Israel itu tidak setia. Sekarang kita memasuki kitab syair. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung itu berbeda dengan kitab sejarah. Cara bacanya berbeda. Jadi kalau misalnya kita bilang Mazmur, kita tidak bilang pasal 30, tidak. Kita bilang Mazmur nomor 30. Kenapa? Karena Mazmur adalah puji-pujian. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung adalah kitab syair. Ibu-ibu bisa membaca berdasarkan topik ini. Ketika kita melihat bagian ini, menarik sekali, banyak dipakai alat-alat musik. Banyak dipakai tentang gubahan jiwa. Ketika Anda bangun pagi, Anda sedih, Anda bisa membaca kitab Mazmur. Ketika Anda bangun pagi, Anda begitu bergairah, Anda begitu semangat, Anda membaca kitab Mazmur, diingatkan kembali. Ketika Anda merasa kekurangan hikmat, Anda bisa minta pertolongan Tuhan dan Anda membaca kitab Amsal. Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana menjalani hidup ini dengan baik.
kita akan mendengarkan satu bagian, yaitu shofar. Apa itu ibu-ibu? Shofar bukan nama makanan. Shofar adalah alat musik atau sangkakala. Banyak dipakai ketika umat Israel dipimpin Tuhan dari padang gurun ke tanah perjanjian. Ketika mereka berhenti, ketika mereka berjalan, shofar ditiup. Ketika orang-orang Israel bersama Yosua mengalahkan, menghancurkan tembok Yeriko, mereka mendahului dengan shofar. Ketika Gideon dengan ratusan tentara melawan ratusan ribu, mereka memakai shofar. Shofar pun banyak dipakai, alat tiup ini, pada waktu orang memuji Tuhan di dalam kitab Mazmur. Seperti apa bunyinya? Mari kita simak. Luar biasa sekali. Anda bisa bayangkan, shofar yang baru cuma satu itu bunyinya luar biasa. Kalau ratusan sangkakala Allah akan dibunyikan pada hari kiamat, itu sangat menakjubkan. Ibu-ibu, kita sudah melihat bagaimana kitab syair menyatakan kerinduan umat Allah, pergumulan mereka, sama seperti yang kita alami. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita akan melanjutkan pada bagian yang keempat. Apa itu? Yaitu kitab para nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Bukan karena orangnya besar atau orangnya kecil. Nabi besar karena jumlah pasalnya banyak, seperti kitab Yesaya. Nabi kecil karena jumlah pasalnya sedikit, misalnya Amos atau Obadiah dan sebagainya. Kitab para nabi, seperti kata nabi dari dalam bahasa Inggris navi atau bahasa Ibrani navi, artinya orang yang dipakai Tuhan untuk menubuatkan masa yang datang. Benar. Jadi kalau kita membaca bagian Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, isinya adalah nubuatan yang Tuhan nyatakan kepada hambanya tentang apa yang akan terjadi di depan, bahkan hari Tuhan atau hari kiamat, Yom Yehuwa. Dan kita melihat bagaimana Daniel, walaupun dia di gua singa, walaupun dia di Sadrak, Mesak, Abednego berada di perapian yang begitu panas, tapi Tuhan itu menyertai. Kitab Daniel boleh dikatakan juga sebagai kitab, bukan hanya kitab para nabi, bagian dari para nabi, tetapi juga kitab apokaliptik, seperti kita lihat nanti dalam kitab Wahyu. Kitab-kitab ini ditutup dengan Maleaki, dan setelah itu masa silence 400 tahun. Tuhan tidak berfirman, dan setelah itu nanti kita akan buka di dalam perjanjian baru. Hal yang menarik di dalam Alkitab adalah, sesungguhnya kitab paling tua bukan Kejadian, tetapi kitab Ayub yang paling tua ditulis. Walaupun Kejadian berbicara tentang penciptaan. Dan yang menarik adalah bagaimana Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Meskipun umatnya jauh, Tuhan dengan setia memanggil. Meskipun umatnya lari, Tuhan dengan setia memanggil. Dan terus memanggil untuk memberkati, untuk menunjukkan hal yang terbaik. Kita masuk sekarang di dalam masa perjanjian baru, yaitu dimulai dengan kitab Injil, kemudian Kisah Rasul, Surat, dan Apokaliptik. Jadi tadi kita melihat bagian perjanjian lama ada 4, kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian kitab sejarah dari Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh, 1-2 Esra, Nehemia, Esther, kemudian syair, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan sisanya itu kitab para nabi. Perjanjian baru bisa dibagi menjadi 4. Sehingga ketika ibu-ibu membaca, dapat pemahaman yang lebih jelas. Yaitu kitab Injil, Kisah Rasul, kitab Surat, dan Apokaliptik atau kitab Wahyu. Kita akan memasuk dalam bagian pertama. Kitab Injil terdiri Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara tentang kehadiran Yesus, Juru Selamat. Pelayanannya, ucapannya yang membangkitkan, yang menyemangati, yang menghidupkan, yang memberikan makanan rohani. Karena Yesus adalah firman hidup. Dan kemudian kematiannya, penyaliban, sampai dengan kebangkitannya. Dan ini dilanjutkan dengan kisah para rasul. Kisah para rasul adalah cerita tentang bagaimana karya Roh Kudus mulai dari Yerusalem sampai Roma. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa, khususnya di dalam kehidupan seorang bernama Saulus yang bertobat dan menjadi Paulus namanya.
Kemudian kita melanjutkan surat-surat Paulus. Ada surat-surat yang begitu banyak, sangat indah sekali, mengajar, menguatkan jemaat, menolong, menyemangati, meluruskan. Dan kita melanjutkan dengan surat-surat yang ditulis selain daripada Paulus. Di sana ada Ibrani, surat 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes. Mereka berbicara tentang apa? Tentang hati-hati ajaran sesat yang mulai membawa orang percaya itu jauh daripada Tuhan, jauh daripada kebenaran Yesus. Dan pada akhirnya kitab Wahyu. Kitab Wahyu berbicara tentang apa yang akan terjadi pada hari kebangkitan. Ini bukan dibaca secara hurufiah, karena ada banyak teka-teki, ada banyak perumpamaan, ada banyak tanda-tanda yang kalau kita baca tidak bisa dimengerti secara hurufiah. Contoh, di dalam Alkitab 3, kitab Wahyu itu artinya Allah Tritunggal. 666 melambangkan akan iblis dan banyak hal. 10 melambangkan kekekalan, lama waktu yang panjang. Kitab Wahyu adalah kitab nubuatan. Di sana menyatakan tentang bagaimana Tuhan membuka secuil rahasia apa yang akan terjadi pada saat setelah kiamat. Ada surga, ada neraka. Berbahagialah orang yang namanya tercatut di dalam kitab kehidupan. Ibu-ibu, saya ingin menutup secara singkat dengan penelitian dari seorang Emeritus Profesor Dr. Everett Worthington dari Virginia Commonwealth University. Dia mengatakan 40 tahun saya belajar tentang pengampunan, tentang ilmu positif psikologi. Saya belajar tentang bagaimana memiliki kesehatan mental yang baik. Dan kondisi pandemik saat ini, kondisi banyak orang sakit dan meninggal, kemudian ekonomi politik yang tidak stabil, agaknya bisa membuat orang kehilangan pengharapan, bahkan bunuh diri. Dia mengatakan punya pengharapan itu penting. Dia buktikan bersama junior doktor dan profesor kerjasama dengan Harvard University yang nanti akan dipublish dalam Global Epidemiology Journal. Everett menyampaikan hal yang menarik. Apa itu? Dari penelitian hampir 13.000 orang dengan rata-rata usia 66 tahun, orang yang memiliki pengharapan lebih akan memiliki kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, bahagia yang lebih lagi. Artinya apa? Punya pengharapan itu penting. Kalau kita berhenti sejenak, loh, Pak Pendeta, bukankah ini yang diajarkan dalam kitab? Iya, ini yang diajarkan Alkitab. Memiliki pola kehidupan yang sangat indah sekali. Orang berusaha mencari tentang pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita menemukan ketika kita mempelajari, melakukan firman Tuhan. Yang menariknya adalah baru saja yang tadi kita baca, simak bersama, Ulangan 5:3-2-3-3. Jikalau engkau ingin memiliki kehidupan, keadaanmu yang baik, yang lebih baik, maka jawabannya tidak lebih, tidak kurang. Kita terus melakukan firman Tuhan. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya membaca Alkitab? Apakah harus baca dari Kejadian sampai Wahyu? Tidak. Apakah harus membaca Kejadian dulu, Wahyu, kemudian Matius dulu, kemudian terakhir? Setiap orang punya pendapat. Yang penting kita berusaha membaca secara keseluruhan. Boleh nggak baca per topik? Misalnya Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus saya berhenti dulu. Boleh. Kemudian lanjut lagi, misalnya kitab Kisah Para Rasul, atau saya mau lanjut dari kitab sejarah. Boleh. Satu topik demi satu topik juga boleh. Dan terus terang, memang ada saatnya ketika biasanya orang kalau mulai baca kitab awal-awal semangat, di tengah-tengah apalagi itu angka-angka pusing, ini apa, dan akhirnya berhenti. Maka saya ingin membagikan tips. Memang nggak mudah baca Alkitab. Saya baru baca kali ke-26 ini, dan saya ingin terus membaca. Kenapa? Semakin baca, semakin mengalami apa yang dinyatakan Alkitab. Tuhan itu sangat ajaib. Saya ingin memberikan 4 tips. Tips sederhana, mudah-mudahan bisa jadi berkat. Yang pertama adalah sediakan waktu setiap hari di tempat yang sama, di waktu yang sama sebisa mungkin. Kenapa? Karena kita itu manusia makhluk kebiasaan. Kalau kita membaca satu hari 15 menit, membiasakan diri membaca saat teduh, baca Alkitab, lama-kelamaan kita akan jadi terbiasa. Dan makanan firman Tuhan ini akan kita habiskan. Bahkan kita ulangi lagi. 2 piring, 3 piring, 4 piring. Sehingga jadi berkat rohani. Buat kita, buat keluarga kita, buat orang sekitar kita. Yang kedua apa? Tips yang kedua adalah ibu-ibu bisa membaca Alkitab secara audio.
Saya mendengar dari Contoh Heni, aduh banyak ibu-ibu yang kesulitan membaca. Aduh nggak ada waktu, aduh tulisannya kecil dan sebagainya. Saya bisa memahami. Karena saya pun akhir-akhir ini khususnya memasuki pembacaan berapa waktu terakhir, susah melihat hal kecil, mesti buka kacamata, sudah mulai plus. Ibu bisa memakai audio Alkitab. Ini ide yang bagus sekali. Anda bisa melakukannya sambil masak, mungkin sambil mempersiapkan diri untuk kegiatan harian, bisa menggunakan audio Alkitab. Kemudian yang ketiga adalah jangan baca yang rumit, yang susah terlebih dahulu. Sebaliknya, baca yang sederhana, yang menarik buat kita. Misalnya saya dorong anak-anak muda baca kitab Amsal. Kenapa? Memberikan hikmat. Anda bisa membaca kisah Injil. Itu sangat menarik sekali. Bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Dan mujizatnya masih nyata. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tips yang saya ingin bagikan adalah libatkan teman. Rekan baca Alkitab. Ini penting. Di antara sesama ibu-ibu atau orang percaya atau hamba Tuhan siapa saja. Saya ingat Semu bahkan dengan kelompok KTB-nya, kelompoknya memiliki janjian di WA. Misalnya, sudah baca belum? Ayo kita sekarang baca pasal 1 sampai pasal 3 Matius dan seterusnya. Saya sudah, siapa belum? Saling ingatkan. Kenapa? Ini penting. Kadang kita loyo, kadang kita kurang bersemangat, kadang kita kurang termotivasi. Tetapi terus baca Alkitab dan kita mohon Allah Roh Kudus memperlengkapi diri kita, hidup kita, sehingga kita peka terhadap pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.